8 Juli 2022 malam kemarin. Acara diawali dengan parade 10 pasangan finalis Nyong dan Nona Manado. Bagaimana keseruan dan juga hasil juaranya akan disampaikan rekan Arthur Rompis, reporter dari Tribun Manado. Silakan rekan. Halo rekan Arthur. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Jadi kemarin malam baru saja berlangsung final Nyong dan Nona Manado tahun 2022 yang berlangsung di ruang serbaguna kantor Pemkot Manado. Jadi ajang ini sangat meriah dan mendapat atensi yang luar biasa dari warga Manado dan juga para pejabat-pejabat yang ada di kantor Pemkot Manado. Jadi ada sekitar 20 finalis yang tampil pada malam final itu, dan pada saat itu langsung diumumkan 5 besar, kemudian berlanjut ke 3 besar, dan pada akhirnya diumumkan pemenang adalah sebagai Nyong Regan dan sebagai Nona Manado adalah Audrey. Jadi yang luar biasa ini, para finalis ini memang memperlihatkan kecerdasannya karena hampir semua finalis ini menampilkan kemampuan berbahasa Inggris yang luar biasa dan juga disertai dengan pengetahuan umum mengenai kondisi Manado dan kepariwisataan di Manado. Jadi ini memang sangat luar biasa karena ini baru setelah 2 tahun lamanya pasca COVID baru diadakan ajang Nyong dan Nona Manado ini. Dan ini dari Wali Kota Manado Andreano tampil sebagai juri VIP dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para peserta. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arthur untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Beraneka ragam kuliner khas Bali disuguhkan di Pesta Kesenian Bali ke-44. Namun ada salah satu stand makanan khas Bali yang cukup menarik perhatian di sana, yakni stand makanan warung makan lawar kambing Tukat Bindo. Dan seperti apa makanan khas ini sebenarnya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Bali, ada rekan Niluh Putu Wahyunisari. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih banyak ya atas waktunya. Jadi untuk Tribuners khususnya yang berada di Bali, kali ini saya akan memberikan versi kuliner yang wajib dikunjungi ketika mengunjungi Pesta Kesenian Bali. Jadi Pesta Kesenian Bali ini sudah hampir buka kurang lebih hampir sebulan lamanya, dan selain menyuguhkan berbagai macam pergerakan seni, juga menghadirkan berbagai macam kuliner, khususnya kuliner khas Bali. Beberapa kuliner khas Bali tersebut seperti nasi babi guling, ada lawar babi, ada selamatan, dan juga ada tupat centok. Namun terdapat salah satu stand atau stand kuliner maksud saya yang menarik perhatian, yakni ada lawar kambing. Nah, jika biasanya lawar kalau di Bali dibuat dasar dari babi atau dari babi, namun kali ini warung Tukat Bindo tepatnya mengubah itu semua, yakni menggunakan daging kambing untuk bahan dasar lawarnya. Nah, ketika saya mewawancarai Evi Mariani selaku pemilik warung tersebut, dia mengatakan sudah berjualan di stand kuliner PKB kurang lebih 1 bulan lamanya sejak PKB mulai dibuka. Dia pun membuka stand makanannya tersebut dari pukul setengah 12 siang sampai jam 12 malam. Bahkan saking ramainya dalam sehari dia bisa menghabiskan 7 kg daging kambing dan 4 lembar kulit kambing untuk berjualan lawar kambingnya tersebut. Jika dihitung-hitung, omsetnya bisa mencapai 6-7 juta per harinya. Tentu saja itu masih omset kotor. Nah, diakuinya setiap hari antusias dari pengunjung terus meningkat. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya kebutuhan daging kambing yang ia perlukan untuk bahan dasar untuk berjualannya gitu ya. Dan harganya pun ada paket-paketnya sendiri. Untuk paket lawar kambing spesial seharga Rp50.000, untuk paket lawar kambing biasa seharga Rp35.000, untuk sate kambing seharga Rp30.000 itu dapat 8 tusuk, dan ada juga lawar kambing dan selaput kambing yang masing-masing berharga Rp25.000, serta soto kambing dengan harga Rp20.000 per porsi. Nah,
selain berjualan di PKB ini, sebetulnya keseharian dari Evi ini juga berjualan di luar stand PKB ya. Jadi dia punya warung itu di daerah Denpasar juga. Nah, tentu saja jika dibandingkan omset ketika berjualan di PKB yang mengatakan lebih tinggi omset ketika berjualan di PKB. Itu saja dia. Baik, terima kasih rekan Sari, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pemilik warung Evi Mariani yang sudah didapatkan oleh rekan kami. Berikut liputannya. Dari pembukaan kemarin tuh ya, berarti mulai oke. Mukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu di sini Bu? Sampai jam 12 malam. Bu, sejauh ini udah kira-kira per hari itu lakunya sampai berapa porsi Bu? Saya biasanya per hari itu beli daging udah Oh, Kalau sebelum pandemi, ini kan sempat tutup 2 tahun. saya ada warung baru awal pandemi juga jalan Di PKP buka juga sebelum pandemi. kalau itu habis sebelum pandemi kan nggak ada PKB sebelum pandemi. PKB yang lama itu kan ada Bu. oh ini baru pertama kali Oh, baru pertama kali jualan. Oh. Terus yang membedakan lawar kambing ini dengan lawar yang lain gimana? Kenapa yang kalau lawar kambingnya kita tuh nggak amis ya kan biasanya kalau di luar sana banyak yang lawar kambing itu yang kata orang masih ada baunya amis. Kalau kita nggak ada bau amisnya, udah hilang. Itu yang bedain. untuk prosesnya itu buat daging Prosesnya itu suami saya ada yang buat, saya hanya suami saya prepare semuanya. Jadinya yang ngilangin bau amis itu kayaknya dari daun salam ya. Tahunya saya. ini kan tadi bilang buka di mana? Ada warung. Ada warung lawar. Kita menuju Sumatera Selatan, Tribuners. Pada cuaca panas siang hari seperti saat ini, cocoknya memang minum yang segar-segar. Salah satunya jika Anda sedang berada di Palembang, yakni bisa menikmati es kacang Lego Milil Deni. Es kacang merah Lego ini berlokasi di Pasar 26 Ilir, Kota Palembang. Seperti apa rasanya dan juga untuk harganya, kami sudah terhubung dengan rekan Widya, reporter dari Tribun Sumsel. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Ya, baik, ini nih adalah pada cuaca siang hari khususnya di Kota Palembang yang panas terik matahari, itu cocoknya minum yang segar-segar terutama yaitu es kacang merah Lego milik Kak Deni ini. Karena kenapa bisa dikatakan es kacang merah Lego? Itu Lego artinya puas. Bahasa Palembangnya itu Lego, tapi bahasa Indonesianya itu puas. Jika meminum es kacang merah milik Deni ini itu sangat puas dan sangat lego dan sangat segar jika mensantapnya pada siang hari ini. Dan juga es kacang merah Lego milik Deni ini berlokasi di Jalan Pasar 26 Ilir, itu tepatnya di simpang dekat Rumah Susun, Kota Palembang. Nah, untuk es kacang merah itu tersendiri, itu terdiri dari es kacang merah, lalu dikasih santan putih, lalu dikasih susu kental manis yang berwarna putih. Setelah itu es batunya unik, itu cara dengan diserut. Biasanya pada umumnya itu es kacang merah ini hanya dikasih batu es dengan yang balok, akan tetapi ini memakai serut. Setelah dikasih es serut itu lalu dikasih lagi air es kacang merahnya. Setelah itu ditutupi lagi dengan susu kental manis yang berwarna putih, dan setelah itu ditutup menggunakan pres. Dan di saat mencicipi dari rasa es kacang merah milik Deni ini, rasanya sangat lego dan memang terasa puas jika kita meminum es kacang merah milik Pak Deni ini pada siang hari. Nah, untuk es kacang merah milik Deni ini itu sendiri itu dibanderol dari harga 6.000, jadi cukup murah meriah. Untuk bagi Tribuners jika berliburan ke Kota Palembang itu bisa mencicipi secara langsung es kacang merah lego milik Pak Deni ini di lokasi di Pasar 26 Ilir, Kota Palembang. Baik, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Widya untuk laporan Anda langsung dari Kota Palembang. Selamat kembali bertugas.
Kita beralih ke Lampung, Tribuners. Mengisi waktu liburan atau akhir pekan tentu asyik ya jika mengunjungi lokasi wisata salah satunya di wisata air Berlian Muda, Lombok Seminung, Lampung Barat. Keberadaan kolamnya yang berada di ketinggian ini menghadirkan pemandangan alam yang mengesankan. Testimoni berlibur di wisata air ini akan disampaikan rekan kami, Sulis Marhamah, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Bisa kami laporkan dari Lampung Barat. Ada satu tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh Tribuners, di mana lokasinya seperti disebut di awal berada di ketinggian, sehingga kita mendapatkan view yang sangat cantik dan juga indah, pemandangan pegunungan, dan tempatnya itu sejuk, sehingga Anda akan merasakan sensasi berenang di tempat yang berhawa dingin, Tribuners. Untuk menuju lokasi ini, Anda butuh waktu kurang dari 1 jam dari ibu kota Kabupaten Lampung Barat atau dari Liwa menuju lokasi di Lombok Seminung, di mana Lombok Seminung tempat di mana wisata air ini ada satu arah dengan Lombok Seminung Hotel and Resort. Jadi Anda sekaligus bisa mendapatkan tempat bermalam ketika Anda memang mungkin puas bermain seharian. Dan untuk tiket masuknya sendiri cukup murah, Tribuners, hanya 20.000 saja, itu bermain sepuasnya dan untuk semua usia, mulai dari anak hingga dewasa. Dan di lokasi ini ada 3 pilihan kolam renang, mulai dari kolam renang balita, kolam renang anak-anak, dan juga kolam renang dewasa. Di mana di dalam kolam renang sendiri ada yang dilengkapi dengan fasilitas waterboom. Dan Tribuners, tidak hanya itu, di area kolam renang juga, bagi Anda yang mungkin sudah puas bermain air nih dan juga berseluncur, tidak ada salahnya Anda juga mencoba wahana lainnya, di mana di situ juga ada boom car untuk anak-anak yang bisa disewa juga. Dan itu letaknya bersebelahan dengan kolam renangnya, Tribuners. Untuk waktu bukanya sendiri 24 jam, atau Anda bisa menghubungi kontaknya langsung di website resminya, dan di sana tertera di mana Anda mau booking kapan saja, atau bisa dengan langsung datang ke lokasinya, Tribuners. Dan biasanya kolam ini ramai pengunjung mulai dari siang hingga sore hari. Dan untuk kondisi kebersihan juga cukup memuaskan, termasuk fasilitas untuk kita ganti pakaian maupun bermandi, untuk membersihkan diri usai kita menikmati kolam renang yang ada di tempat ini, Tribuners. Dan satu hal yang perlu kami informasikan, bahwa pemandangan yang sangat cantik akan didapatkan oleh siapapun ketika berkunjung di tempat ini. Selain itu juga ada banyak gazebo untuk Anda bernaung dari terik matahari ketika memang datang pas bertepatan dengan siang. Dan di tempat ini juga tersedia kantin, Tribuners, di mana Anda bisa memesan makanan ketika memang sudah lelah menikmati beragam wahana air yang ada di tempat ini. Ya, demikian rekan Dea, laporan dari Lampung Barat. Baik, terima kasih rekan Sulisetia untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas dan berakhir pekan. Kita menuju informasi berikutnya di Jakarta, Tribuners. Taman Marga Satwa Ragunan tetap buka dan melayani kunjungan wisatawan saat Hari Raya Idul Adha 2022 pada Minggu 10 Juli 2022 esok. Sehingga kebun binatang itu bisa menjadi pilihan Tribuners yang ingin menghabiskan waktu libur di luar rumah setelah sholat Id. Taman Marga Satwa Ragunan berlokasi di Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bagi traveler yang mau berkunjung, Taman Marga Satwa Ragunan ini akan buka mulai pukul 10 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat di hari Minggu besok. Loket pembelian tiket masuk akan tutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman ragunanzoo.com, harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan dibanderol seharga Rp4.000 untuk pengunjung dewasa. Namun untuk pengunjung anak-anak ada selisih lebih murah, yakni Rp3.000 saja. Harga tiket masuk tersebut tidak termasuk biaya restribusi parkir jika Anda menggunakan kendaraan pribadi. Selain harga tiket masuk reguler, Taman Marga Satwa Ragunan juga memberlakukan tarif setiap mencoba wahana atau aktivitas, seperti pusat primata, yakni Rp6.000 di saat weekdays maksud kami, dan Rp7.000 saat weekend dan hari libur nasional. Kemudian
kuda tunggang, taman satwa anak juga bisa dinikmati dengan hanya merogoh kocek Rp2.500 saja. Tribuners juga bisa menaiki tren zoo seharga Rp10.000, kemudian swan boat Rp15.000 dan raftor pada Rp6.000 saja. Dan untuk yang ingin berkeliling menggunakan sepeda kayu bisa juga menyewa dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Masih di Jakarta, Tribuners, warga ibu kota tentunya sudah tahu bahwa Mall Sarinah resmi dibuka kembali sejak Maret 2022 lalu dengan tampilan yang lebih modern. Banyak spot foto Instagramable dan kuliner menarik yang wajib dicoba di pusat perbelanjaan pertama di Indonesia ini. Pertama, ada tangga amphitheater di sisi sebelah kanan gedung depan Sarinah. Pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil mengambil foto di area dengan deretan tangga berwarna coklat dan abu-abu ini. Deretan tangganya juga terlihat estetik dan menunjukkan kemegahan bangunan Sarinah dari depan. Kemudian ada Museum Sarinah di lantai dasar yang cocok untuk dijadikan tempat berfoto di galerinya. Dengan sudut-sudut yang apik, pengunjung dapat melihat sekaligus mengabadikan gambar di depan foto-foto gedung Sarinah sejak tahun 1962 hingga yang terbaru di tahun 2022 ini. Ketiga, ada balkon skudek di lantai 3 yang sangat luas. Pengunjung bisa berfoto-foto di balkon yang berada di alam terbuka dengan latar pencakar langit nan megah. Di sisi pencahayaannya juga alami, sangat bagus untuk bersuah foto. Tipsnya, Tribuners sebaiknya mengambil foto saat siang menuju sore hari sehingga cuacanya juga tidak terlalu terik. Selain banyak spot foto menarik dan lingkungan yang asri, tempat makan di Sarinah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Pertama, Anda bisa mencoba sari-sari. Gerai jajan pasar ternama ini bisa kamu temui di lantai basement Mall Sarinah. Jajanan pasar yang tersedia di sari-sari ini diantaranya ada sebar mendem, kemudian wingko babat, bebek sagu, gemblong ketan, onde kacang hijau, dan nagasari spesial. Selain itu, sari-sari juga menjual makanan berat dan lauk seperti nasi goreng tongkol, dendeng balado, nasi ayam kremes, dan juga nasi tutuk oncom. Hanya mulai dari Rp2.000 saja, kamu bisa menikmati kudapan tradisional Indonesia dari sari-sari. Kedua, bagi kamu yang anak senja dan kopi, bisa mampir ke Titik Temu Coffee. Selain makanan Indonesia, Titik Temu Coffee ini juga menyediakan pilihan makanan barat, maksud kami. Harga satu makanan di Titik Temu Coffee berkisar mulai dari Rp55.000 hingga Rp195.000. Kita beralih ke informasi berikutnya. Buat Tribuners yang berdomisili di Belitung atau saat ini sedang berlibur di sana, ada rekomendasi kuliner mie atep yang wajib dicicipi. Kedai legendaris ini tak hanya populer di kalangan wisatawan, tetapi juga ternyata populer di kalangan tokoh seperti pejabat dan selebriti yang berkunjung ke Belitung. Tempat makan legendaris Belitung ini sudah dibuka sejak tahun 1973. Kedai mie atep tepatnya berada di Jalan Sriwijaya nomor 27 Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Mie atep Belitung disajikan dengan cirinya yang unik, sebuah piring yang di atasnya diberi selembar daun simpur. Seporsi mie Belitung ini terdiri dari mie kuning yang diberi siraman kuah kaldu udang. Toppingnya taburan udang rebus, kentang rebus, potongan tahu goreng, irisan timun, dan emping melinjo.
Kuahnya sedikit kental dengan dominasi rasa manis gurih dari gula aren, kaldu udang, tepung terigu, lengkuas, bawang putih, dan bawang merah. Selain menjadi perasa, gula aren juga memberikan warna kecoklatan pada kuah mie-nya. Sementara untuk mie yang digunakan adalah mie jenis kuning basah. Satu porsi mie belitung ini dihargai antara Rp20.000 dan nasi tim seharga Rp22.000. Kamu pun juga bisa membeli minuman khas Belitung di kedai ini, yaitu sirup jeruk kunci seharga Rp35.000 untuk ukuran 350 ml. Wakatobi, Sulawesi Tenggara diketahui menjadi salah satu destinasi bahari andalan para pecinta laut. Di sana Tribuners bisa menikmati hamparan laut berwarna biru jernih dan pasir putih. Selain itu, Anda akan dimanjakan dengan 90% jenis karang di dunia dan lebih dari 942 spesies ikan jika menyelam di laut. Selain wisata bawah air, pesona alam bahari Wakatobi juga dapat dilihat atraksi wisata dolphin di sekitar Pulau Kapote. Di sana terdapat pemandangan berupa formasi kawanan lumba-lumba yang menari dengan bebas di lautan lepas. Momen istimewa ini dapat dinikmati setiap pagi antara pukul 6 hingga 7:30 waktu setempat. Karena pesona alam bahari Wakatobi ini membuat Direktur Museum Rekor Indonesia atau MURI, Ailawati Sarwono berdecak kagum ketika mengunjungi Pulau Wangi-Wangi bersama rombongan penyelam dari Jakarta. Menurutnya, Wakatobi memang layak dicatatkan sebagai rekor dunia di MURI. Hal itu tak lain karena di sini terdapat 750 dari total 850 spesies koral dunia. Saat itu pula, rekor dunia MURI diserahkan langsung oleh pendiri MURI, yakni Jaya Suprana, di Jakarta kepada Bupati Wakatobi Haji Haliana. Sebelumnya diketahui pada tahun 2012, Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Informasi berikutnya yakni tentang salah satu surga tersembunyi di Indonesia, Pulau Enggano di Bengkulu. Letaknya di lepas laut Bengkulu sebagai pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain objek wisata yang memanjakan batin dan mata, di sana ada pula taman berburu. Tak hanya itu, potensi mangrove untuk budidaya kepiting bakau pun juga tersedia. Bukan juga hanya mata yang dimanjakan jika Tribuners berkunjung ke Pulau Enggano. Lidah pun boleh bermanja-manja di pulau ini dengan menyantap aneka seafood segar dari Laut Enggano. Bagi yang ingin ke sana bisa dicapai dengan dua cara, yakni naik pesawat atau kapal laut. Untuk menempuh jarak 156 km atau 90 mil dari Bengkulu ke Enggano, membutuhkan waktu terbang sekira 45 menit. Tak perlu khawatir, di sana pun juga terdapat penginapan yang disewakan. Jika Anda memiliki hobi memancing, berarti juga datang ke pulau yang tepat karena bisa menangkap ikan dan langsung memasaknya untuk disantap. Di sisi barat Enggano, Tribuners juga bisa melakukan surfing karena menghidangkan ombak-ombak jangkung yang menantang. Tribuners, jika tadi sudah membahas atraksi lumba-lumba di Wakatobi, masih ada ternyata pulau lain di Indonesia yang juga menyuguhkan pemandangan serupa. Yakni di perairan lepas pesisir Kabupaten Tenggamus, lumba-lumba menjadi sajian khas salah satu tujuan wisata andalan Provinsi Lampung, yakni Teluk Kiluan. Sayangnya belakangan lumba-lumba Teluk Kiluan agak sulit dijumpai wisatawan. Hingga kini pun tidak banyak diketahui apa yang menyebabkan mamalia laut yang sangat cerdas ini enggan muncul ke permukaan.
Meski bertemu lumba-lumba butuh hoki yang besar di sana, Teluk Kiluan masih menjadi destinasi wisata favorit di Lampung. Untuk mencapai lokasi lumba-lumba, Tribuners perlu memakai jasa perahu senilai Rp350.000 untuk rombongan. Satu hal yang perlu dicermati, pastikan Anda mengunjungi Teluk Kiluan saat cuaca dalam keadaan cerah. Selain wisata di Teluk Kiluan, Tribuners juga bisa menikmati pesona indah di pesisir barat, yaitu Pantai Tanjung Setia. Keindahan pantai ini terletak pada ombaknya yang luar biasa cantik, karena berada di arus besar Samudra Hindia, sehingga ombak di Pantai Tanjung Setia cukup tinggi. Hal tersebut banyak dimanfaatkan pecinta surfing untuk melakukan kegemarannya. Pemburu ombak di Pantai Tanjung Setia ini tak hanya peselancar lokal, namun banyak juga dari mancanegara. Yang ini sangat meriah dan mendapat atensi yang luar biasa dari warga Manado dan juga para pejabat-pejabat yang ada di kantor Pemkot Manado. Jadi ada sekitar 20 finalis yang tampil pada malam final itu, dan pada saat itu langsung diumumkan 5 besar, kemudian berlanjut ke 3 besar, dan pada akhirnya diumumkan pemenang adalah sebagai Nyong Regan, dan sebagai Nona Manado adalah Audrey. Jadi yang luar biasa ini, para finalis ini memang memperlihatkan kecerdasannya, karena hampir semua finalis ini menampilkan kemampuan berbahasa Inggris yang luar biasa, dan juga disertai dengan pengetahuan umum mengenai kondisi Manado dan kepariwisataan di Manado. Jadi ini memang sangat luar biasa, karena ini baru setelah 2 tahun lamanya pasca COVID baru diadakan ajang Nyong dan Nona Manado. Dan ini dari Wali Kota Manado Andre Anu tampil sebagai juri VIP dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para peserta. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arthur untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, beraneka ragam kuliner khas Bali disuguhkan di Pesta Kesenian Bali ke-44. Namun ada salah satu stand makanan khas Bali yang cukup menarik perhatian di sana, yakni stand makanan warung makan lawar kambing Tukat Bindo. Dan seperti apa makanan khas ini sebenarnya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Bali, ada rekan Niluh Putu Wahyunisari. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, terima kasih banyak ya atas waktunya. Jadi untuk Tribuners khususnya yang berada di Bali, kali ini saya akan memberikan satu versi kuliner yang wajib dikunjungi ketika mengunjungi Pesta Kesenian Bali. Jadi Pesta Kesenian Bali ini sudah hampir buka kurang lebih hampir sebulan lamanya, dan selain menyuguhkan berbagai macam pergerakan seni, juga menghadirkan berbagai macam kuliner, khususnya kuliner khas Bali. Beberapa kuliner khas Bali tersebut seperti nasi babi guling, ada lawar babi, ada selamatan, dan juga ada tupat centong. Namun terdapat salah satu stand atau stand kuliner maksud saya yang menarik perhatian, yakni ada lawar kambing. Nah, jika biasanya lawar kalau di Bali dibuat dasar dari babi atau dari babi, namun kali ini warung Tukat Bindo tepatnya mengubah itu semua, yakni menggunakan daging kambing untuk bahan dasar lawarnya. Nah, ketika saya mewawancarai Evi Mariani selaku pemilik warung tersebut, dia mengatakan sudah berjualan di stand kuliner PKB kurang lebih 1 bulan lamanya sejak PKB mulai dibuka. Dia pun membuka stand makanannya tersebut dari pukul 11:30 siang sampai jam 12 malam. Bahkan saking ramainya dalam sehari, dia bisa menghabiskan 7 kg daging kambing dan 4 lembar kulit kambing untuk berjualan lawar kambingnya tersebut. Jika dihitung-hitung, omsetnya bisa mencapai 6-7 juta per harinya. Tentu saja itu masih omset kotor. Nah, diakuinya setiap hari antusias dari pengunjung
pengunjung terus meningkat. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya kebutuhan daging kambing yang ia perlukan untuk bahan dasar untuk berjualannya gitu ya. Dan harganya pun ada paket-paketnya sendiri. Untuk paket lawar kambing spesial seharga Rp50.000, untuk paket lawar kambing biasa seharga Rp35.000, untuk sate kambing seharga Rp30.000 itu dapat 8 tusuk, dan ada juga lawar kambing dan selaput kambing yang masing-masing harga Rp25.000 serta soto kambing dengan harga Rp20.000 per porsi. Selain berjualan di PKB ini, sebetulnya keseharian dari Evi ini juga berjualan di luar stand PKB ya. Jadi dia punya warung itu di daerah Denpasar juga. Nah, tentu saja jika dibandingkan omset ketika berjualan di PKB yang mengatakan lebih tinggi omset ketika berjualan di PKB. Itu saja dia. Baik, terima kasih rekan Sari, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari pemilik warung Evi Mariani yang sudah didapatkan oleh rekan kami. Berikut liputannya. Dari pembukaan kemarin tuh ya, berarti mulai oke. Mukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu di sini Bu? Saya sini dari jam 12 sampai Jam 12 malam. Bu, sejauh ini udah kira-kira per hari itu lakunya sampai berapa porsi Bu? saya biasanya per hari itu beli daging udah Oh, Kalau sebelum pandemi, ini kan sempat tutup 2 tahun. saya ada warung baru lawar kambing itu di Jalan Malam Pembukaan. Kalau di PKP buka juga sebelum pandemi. Kalau di PKB sebelum pandemi kan nggak ada PKB sebelum pandemi. sebelum pandemi. PKB yang lama itu kan ada Bu. Oh, ini baru pertama kali. Oh, baru pertama kali jualan. Oh. Ya. Terus yang membedakan lawar kambing ini dengan lawar yang lain gimana? Kenapa yang itu? Oh, lawar kambingnya kita tuh nggak amis. Ya kan biasanya kalau di luaran sana banyak yang lawar kambing itu yang kata orang masih ada baunya amis. Kita nggak ada bau amisnya, udah hilang. Itu yang bedain. Untuk prosesnya itu buat Untuk daging prosesnya itu suami saya yang buat, saya suami saya prepare semuanya. Jadinya yang ngilangin bau amis itu kayaknya dari daun salam ya. Tahu saya. ini kan tadi bilang buka di mana? Ada warung lawar kambing. Kita menuju Sumatera Selatan, Tribuners. Pada cuaca panas siang hari seperti saat ini, cocoknya memang minum yang segar-segar. Salah satunya jika Anda sedang berada di Palembang, yakni bisa menikmati es kacang Lego Milil Denny. Es kacang merah Lego ini berlokasi di Pasar 26 Ilir, Kota Palembang. Seperti apa rasanya dan juga untuk harganya, kami sudah terhubung dengan rekan Widya, reporter dari Tribun Sumsel. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Ya, baik, ini nih adalah pada cuaca siang hari khususnya di Kota Palembang yang panas terik matahari, itu cocoknya minum yang segar-segar, terutama yaitu es kacang merah Lego milik Kak Denny ini. Karena kenapa bisa dikatakan es kacang merah Lego? Itu Lego artinya puas. Bahasa Palembangnya itu Lego, tapi bahasa Indonesianya itu puas. Jika meminum es kacang merah milik Denny ini itu sangat puas dan sangat lego dan sangat segar jika mensantapnya pada siang hari ini. Dan juga es kacang merah Lego milik Denny ini berlokasi di Jalan Pasar 26 Ilir, itu tepatnya di simpang dekat Rumah Susun, Kota Palembang. Nah, untuk es kacang merah itu tersendiri, itu terdiri dari es kacang merah, lalu dikasih santan putih, lalu dikasih susu kental manis yang berwarna putih. Setelah itu es batunya unik, itu dicara dengan diserut. Biasanya pada umumnya itu es kacang merah ini hanya dikasih batu es dengan yang balok, akan tetapi ini memakai serut. Setelah dikasih es serut itu lalu dikasih lagi air es kacang merahnya. Setelah itu ditutupi lagi dengan susu kental manis yang berwarna putih, dan setelah itu ditutup menggunakan pres. Dan di saat mencicipi dari rasa es kacang merah milik Denny ini, rasanya sangat lego
dan memang terasa puas jika kita meminum es kacang merah milik Pak Denny ini pada siang hari. Nah, untuk es kacang merah milik Denny ini itu sendiri itu dibanderol dari harga 6.000, jadi cukup murah meriah. Untuk bagi Tribuners jika berliburan ke Kota Palembang itu bisa mencicipi secara langsung es kacang merah Lego milik Pak Denny ini di lokasi di Pasar 26 Ilir Kota Palembang. Baik, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Widya untuk laporan Anda langsung dari Kota Palembang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Lampung, Tribuners. Mengisi waktu liburan atau akhir pekan tentu asyik ya jika mengunjungi lokasi wisata, salah satunya di wisata air Berlian Muda, Lombok Seminung, Lampung Barat. Keberadaan kolamnya yang berada di ketinggian ini menghadirkan pemandangan alam yang mengesankan. Testimoni berlibur di wisata air ini akan disampaikan rekan kami, Sulis Marhamah, reporter dari Tribun Lampung yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Bisa kami laporkan dari Lampung Barat. Ada satu tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi oleh Tribuners, di mana lokasinya seperti disebut di awal berada di ketinggian, sehingga kita mendapatkan view yang sangat cantik dan juga indah, pemandangan pegunungan, dan tempatnya itu sejuk, sehingga Anda akan merasakan sensasi berenang di tempat yang berhawa dingin, Tribuners. Untuk menuju lokasi ini, Anda butuh waktu kurang dari 1 jam dari ibu kota Kabupaten Lampung Barat atau dari Liwa menuju lokasi di Lombok Seminung, di mana Lombok Seminung tempat di mana wisata air ini ada satu arah dengan Lombok Seminung Hotel and Resort. Jadi Anda sekaligus bisa mendapatkan tempat bermalam ketika Anda memang mungkin puas bermain seharian. Dan untuk tiket masuknya sendiri cukup murah, Tribuners, hanya 20.000 saja, itu bermain sepuasnya dan untuk semua usia, mulai dari anak hingga dewasa. Dan di lokasi ini ada 3 pilihan kolam renang, mulai dari kolam renang balita, kolam renang anak-anak, dan juga kolam renang dewasa. Di mana di dalam kolam renang sendiri ada yang dilengkapi dengan fasilitas waterboom. Dan Tribuners, tidak hanya itu, di area kolam renang juga, bagi Anda yang mungkin sudah puas bermain air nih dan juga berseluncur, tidak ada salahnya Anda juga mencoba wahana lainnya, di mana di situ juga ada boom car untuk anak-anak yang bisa disewa juga. Dan itu letaknya bersebelahan dengan kolam renangnya, Tribuners. Untuk waktu bukanya sendiri 24 jam atau Anda bisa menghubungi kontaknya langsung di website resminya, dan di sana tertera di mana Anda mau booking kapan saja atau bisa dengan langsung datang ke lokasinya, Tribuners. Dan biasanya kolam ini ramai pengunjung mulai dari siang hingga sore hari. Dan untuk kondisi kebersihan juga cukup memuaskan, termasuk fasilitas untuk kita ganti pakaian maupun bermandi, untuk membersihkan diri usai kita menikmati kolam renang yang ada di tempat ini, Tribuners. Dan satu hal yang perlu kami informasikan, bahwa pemandangan yang sangat cantik akan didapatkan oleh siapapun ketika berkunjung di tempat ini. Selain itu juga ada banyak gazebo untuk Anda bernaung dari terik matahari ketika memang datang pas bertepatan dengan siang. Dan di tempat ini juga tersedia kantin, Tribuners, di mana Anda bisa memesan makanan ketika memang sudah lelah menikmati beragam wahana air yang ada di tempat ini. Ya, demikian rekan Dea, laporan dari Lampung Barat. Baik, terima kasih rekan Sulisetia untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas dan berakhir pekan. Kita menuju informasi berikutnya di Jakarta, Tribuners. Taman Marga Satwa Ragunan tetap buka dan melayani kunjungan wisatawan saat Hari Raya Idul Adha 2022 pada Minggu 10 Juli 2022 esok. Sehingga kebun binatang itu bisa menjadi pilihan Tribuners yang ingin menghabiskan waktu libur di luar rumah setelah sholat Id. Taman Marga Satwa Ragunan berlokasi di Jalan Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bagi traveler yang mau berkunjung, Taman Marga Satwa Ragunan ini akan buka mulai pukul 10 pagi hingga 17 waktu Indonesia Barat di hari Minggu besok. Loket pembelian tiket masuk akan tutup pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dikutip dari laman ragunanzoo.com, harga tiket masuk Taman Marga Satwa Ragunan dibanderol seharga Rp4.000 untuk pengunjung dewasa
Namun untuk pengunjung anak-anak ada selisih lebih murah, yakni Rp3.000 saja. Harga tiket masuk tersebut tidak termasuk biaya restribusi parkir jika Anda menggunakan kendaraan pribadi. Selain harga tiket masuk reguler, Taman Margasatwa Ragunan juga memberlakukan tarif setiap mencoba wahana atau aktivitas, seperti pusat primata, yakni Rp6.000 di saat weekdays maksud kami, dan Rp7.000 saat weekend dan hari libur nasional. Kemudian kuda tunggang Taman Satwa Anak juga bisa dinikmati dengan hanya merogoh kocek Rp2.500 saja. Tribuners juga bisa menaiki tren zoo seharga Rp10.000, kemudian swan boat Rp15.000 dan raftor pada Rp6.000 saja. Dan untuk yang ingin berkeliling menggunakan sepeda kayu bisa juga menyewa dengan harga Rp10.000 hingga Rp15.000 saja. Masih di Jakarta, Tribuners, warga ibu kota tentunya sudah tahu bahwa Mall Sarinah resmi dibuka kembali sejak Maret 2022 lalu dengan tampilan yang lebih modern. Banyak spot foto Instagramable dan kuliner menarik yang wajib dicoba di pusat perbelanjaan pertama di Indonesia ini. Pertama, ada tangga amphitheater di sisi sebelah kanan gedung depan Sarinah. Pengunjung bisa duduk-duduk santai sambil mengambil foto di area dengan deretan tangga berwarna coklat dan abu-abu ini. Deretan tangganya juga terlihat estetik dan menunjukkan kemegahan bangunan Sarinah dari depan. Kemudian ada Museum Sarinah di lantai dasar yang cocok untuk dijadikan tempat berfoto di galerinya. Dengan sudut-sudut yang apik, pengunjung dapat melihat sekaligus mengabadikan gambar di depan foto-foto gedung Sarinah sejak tahun 1962 hingga yang terbaru di tahun 2022 ini. Ketiga, ada balkon skudek di lantai 3 yang sangat luas. Pengunjung bisa berfoto-foto di balkon yang berada di alam terbuka dengan latar pencakar langit dan megah. Di sisi pencahayaannya juga alami, sangat bagus untuk bersuah foto. Tipsnya, Tribuners sebaiknya mengambil foto saat siang menuju sore hari sehingga cuacanya juga tidak terlalu terik. Selain banyak spot foto menarik dan lingkungan yang asri, tempat makan di Sarinah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Pertama, Anda bisa mencoba sari-sari. Gerai jajan pasar ternama ini bisa kamu temui di lantai basement Mall Sarinah. Jajanan pasar yang tersedia di sari-sari ini diantaranya ada semar mendem, kemudian wingko babat, bebek sagu, gemblong ketan, onde kacang hijau, dan nagasari spesial. Selain itu, sari-sari juga menjual makanan berat dan lauk seperti nasi goreng tongkol, dendeng balado, nasi ayam kremes, dan juga nasi tutuk oncom. Hanya mulai dari Rp2.000 saja, kamu bisa menikmati kudapan tradisional Indonesia dari sari-sari. Kedua, bagi kamu yang anak senja dan kopi, bisa mampir ke Titik Temu Coffee. Selain makanan Indonesia, Titik Temu Coffee ini juga menyediakan pilihan makanan barat, maksud kami. Harga satu makanan di Titik Temu Coffee berkisar mulai dari Rp55.000 hingga Rp195.000. Kita beralih ke informasi berikutnya, buat Tribuners yang berdomisili di Belitung atau saat ini sedang berlibur di sana, ada rekomendasi kuliner mie atep yang wajib dicicipi. Kedai legendaris ini tak hanya populer di kalangan wisatawan, tetapi juga ternyata populer di kalangan tokoh seperti pejabat dan selebriti yang berkunjung ke Belitung. Tempat makan legendaris Belitung ini sudah dibuka sejak tahun 1973.
Kedai mie atap tepatnya berada di Jalan Sriwijaya nomor 27 Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Mie atap Belitung disajikan dengan cirinya yang unik, sebuah piring yang di atasnya diberi selembar daun simpur. Seporsi mie Belitung ini terdiri dari mie kuning yang diberi siraman kuah kaldu udang. Toppingnya taburan udang rebus, kentang rebus, potongan tahu goreng, irisan timun, dan emping melinjo. Kuahnya sedikit kental dengan dominasi rasa manis gurih dari gula aren, kaldu udang, tepung terigu, lengkuas, bawang putih, dan bawang merah. Selain menjadi perasa, gula aren juga memberikan warna kecoklatan pada kuah mie-nya. Sementara untuk mie yang digunakan adalah mie jenis kuning basah. Satu porsi mie Belitung ini dihargai antara Rp20.000 dan nasi tim seharga Rp22.000. Kamu pun juga bisa membeli minuman khas Belitung di kedai ini, yaitu sirup jeruk kunci seharga Rp35.000 untuk ukuran 350 ml. Wakatobi, Sulawesi Tenggara diketahui menjadi salah satu destinasi bahari andalan para pecinta laut. Di sana Tribuners bisa menikmati hamparan laut berwarna biru jernih dan pasir putih. Selain itu, Anda akan dimanjakan dengan 90% jenis karang di dunia dan lebih dari 942 spesies ikan jika menyelam di laut. Selain wisata bawah air, pesona alam bahari Wakatobi juga dapat dilihat atraksi wisata dolphin di sekitar Pulau Kapote. Di sana terdapat pemandangan berupa formasi kawanan lumba-lumba yang menari dengan bebas di lautan lepas. Momen istimewa ini dapat dinikmati setiap pagi antara pukul 6 hingga 7:30 waktu setempat. Karena pesona alam bahari Wakatobi ini membuat Direktur Museum Rekor Indonesia atau MURI, Ailawati Sarwono berdecak kagum ketika mengunjungi Pulau Wangi-Wangi bersama rombongan penyelam dari Jakarta. Menurutnya, Wakatobi memang layak dicatatkan sebagai rekor dunia di MURI. Hal itu tak lain karena di sini terdapat 750 dari total 850 spesies koral dunia. Saat itu pula, rekor dunia MURI diserahkan langsung oleh pendiri MURI, yakni Jaya Suprana, di Jakarta kepada Bupati Wakatobi Haji Haliana. Sebelumnya diketahui pada tahun 2012, Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia oleh UNESCO. Informasi berikutnya yakni tentang salah satu surga tersembunyi di Indonesia, Pulau Enggano di Bengkulu. Letaknya di lepas laut Bengkulu sebagai pulau terluar yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain objek wisata yang memanjakan batin dan mata, di sana ada pula taman berburu. Tak hanya itu, potensi mangrove untuk budidaya kepiting bakau pun juga tersedia. Bukan juga hanya mata yang dimanjakan jika Tribuners berkunjung ke Pulau Enggano. Lidah pun boleh bermanja-manja di pulau ini dengan menyantap aneka seafood segar dari Laut Enggano. Bagi yang ingin ke sana bisa dicapai dengan dua cara, yakni naik pesawat atau kapal laut. Untuk menempuh jarak 156 km atau 90 mil dari Bengkulu ke Enggano, membutuhkan waktu terbang sekira 45 menit. Tak perlu khawatir, di sana pun juga terdapat penginapan yang disewakan. Jika Anda memiliki hobi memancing, berarti juga datang ke pulau yang tepat karena bisa menangkap ikan dan langsung memasaknya untuk disantap. Di sisi barat Enggano, Tribuners juga bisa melakukan surfing karena menghidangkan ombak-ombak jangkung yang menantang.
Tribuners, jika tadi sudah membahas atraksi lumba-lumba di Wakatobi, masih ada ternyata pulau lain di Indonesia yang juga menyuguhkan pemandangan serupa. Yakni di perairan lepas pesisir Kabupaten Tenggamus, lumba-lumba menjadi sajian khas salah satu tujuan wisata andalan Provinsi Lampung, yakni Teluk Kiluan. Sayangnya belakangan lumba-lumba Teluk Kiluan agak sulit dijumpai wisatawan. Hingga kini pun tidak banyak diketahui apa yang menyebabkan mamalia laut yang sangat cerdas ini enggan muncul ke permukaan. Meski bertemu lumba-lumba butuh hoki yang besar di sana, Teluk Kiluan masih menjadi destinasi wisata favorit di Lampung. Untuk mencapai lokasi lumba-lumba, Tribuners perlu memakai jasa perahu senilai Rp350.000 untuk rombongan. Satu hal yang perlu dicermati, pastikan Anda mengunjungi Teluk Kiluan saat cuaca dalam keadaan cerah. Selain wisata di Teluk Kiluan, Tribuners juga bisa menikmati pesona indah di pesisir barat, yaitu Pantai Tanjung Setia. Keindahan pantai ini terletak pada ombaknya yang luar biasa cantik, karena berada di arus besar Samudra Hindia, sehingga ombak di Pantai Tanjung Setia cukup tinggi. Hal tersebut banyak dimanfaatkan pecinta surfing untuk melakukan kegemarannya. Pemburu ombak di Pantai Tanjung Setia ini tak hanya peselancar lokal, namun banyak juga dari mancanegara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live Tribun Travel Update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network untuk selalu memperbarui informasi destinasi wisata dan kuliner Indonesia lainnya. Dan lantaran masih di tengah pandemi, Tribuners, kami tetap mengimbau Anda untuk berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Dan terakhir, saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!